Jadi mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Baik Nelly Yuniarti. Kebetulan saya Sekretaris Dinas Perdagangan. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan salam hormat Kepala Dinas kami, bahwa siogianya beliau yang harus menyampaikan bersama kita bergabung, cuma karena ada kegiatan yang beliau tidak bisa diwakili, sehingga mohon izin saya yang mewakili beliau pada pagi menjelang siang ini, Bapak Ibu sekalian. Dengan materi yang seharusnya kami ampu di sini adalah mengenai pelatihan perizinan, Mbak Eva. Jadi kami mohon maaf bahwa untuk perizinan sebenarnya bukan di Dinas Perdagangan. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber sebelumnya, bahwa perizinan itu adanya di Dinas Kesehatan untuk PIRT, kemudian BP POM dan MUI untuk halal. Di kami fokus kepada pemasarannya, sehingga perlu kami menjelaskan sedikit mengenai fungsi atau tugas Dinas Perdagangan ini dalam pembinaan UMKM. Perdagangan ini tugas pokoknya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, dan juga tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Tugas pembantuan ini adalah tugas dari Kementerian Perdagangan. Jadi kami menangani perdagangan di dalam negeri, perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen, serta pengawasan dan tata niaga. Ini yang kami tangani. Berikutnya, next Mbak. Jadi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan beberapa kebijakan terhadap UMKM kita. Yang pertama yaitu di dalam dokumen RPJMD Nusa Tenggara Barat tahun 2019 sampai dengan 2023, salah satu program unggulannya adalah bela beli produk lokal. Nah, ini salah satu bentuk dukungan kebijakan pemerintah terhadap UMKM kita. Kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui bela dan beli produk lokal. Kemudian kita jabarkan lagi melalui beberapa program kegiatan di dinas, sehingga pada era ini memang kebijakan pemerintah provinsi sangat mendukung UMKM, dibuktikan dengan adanya program unggulan khusus mengenai ini. Kemudian berikutnya Mbak, next. Jadi program-program atau kegiatan pemerintah provinsi terkait dengan keberpihakan terhadap UMKM adalah dengan adanya paket JPS pada saat pandemi COVID-19, di mana isi paket tersebut adalah mewajibkan menggunakan produk UMKM kita. Kemudian adanya pemberian bantuan modal dan peralatan yang tersedia di beberapa dinas, karena memang untuk UMKM kita ini ada binaan dari banyak dinas dan OPD, yaitu ada dinas koperasi selain kami, kemudian ada industri, ada juga di pertanian, ada juga di peternakan, ada juga di pertanian, perikanan dan kelautan juga ada, dan di beberapa OPD. Kemudian ada pemberian pelatihan dan pembinaan terhadap UMKM kita. Setelah itu ada fasilitasi standarisasi produk di beberapa UPD. Sebagai contoh itu di industri ada fasilitasi terkait dengan halal. Bahkan di pandemi COVID ini juga kemarin dari DPM PTSP itu juga ada memfasilitasi untuk standarisasi halal. Cuman mungkin jumlahnya masih dibatasi karena kemampuan keuangan daerah. Berikutnya, next Mbak. Sedangkan untuk kegiatan Dinas Perdagangan sendiri, itu di kami telah melakukan, atau bahkan di tahun depan juga akan melakukan, itu BIMTEK bagi UKM yang potensial untuk menjadi eksportir. Nah, ini kita mencoba melatih beberapa UKM yang setelah kita bina itu ada potensi menjadi eksportir. Nah, ini kita rutin melakukan. Bagaimana cara mengekspor, bagaimana cara membaca peluang pasar luar negeri. Nah, ini kita sudah lakukan dan rutin menjadi kegiatan Dinas Perdagangan. Kemudian ada juga pelatihan pengembangan merek atau designer business service. Ini UKM kita didampingi oleh desainer-desainer kita.
Karena dalam marketing itu kemasan, packaging itu juga menentukan kualitas dari produk UMKM kita. Kemudian kami juga menyiapkan aplikasi e-commerce ini melalui NTB Mall, sehingga UMKM kita punya lapak sendiri nanti khusus untuk NTB, produk-produk lokal NTB itu di e-commerce kita yaitu NTB Mall. Bahkan NTB Mall ini insya Allah tahun depan akan punya showroom, yaitu di sebelah kantor Dinas Perdagangan Provinsi. Nah, di sini kita akan mencoba menjual beberapa produk UMKM kita. Kenapa kami membuat yang offline-nya berbentuk showroom? Karena kami juga ingin harga produk kita itu diketahui oleh masyarakat murni dari harga UKM-nya. Karena kami paham setelah produk UKM itu masuk ke beberapa pusat oleh-oleh, biasanya harganya menjadi sedikit mahal. Nah, ini juga menjadi daya saing kita. Karena itu Dinas Perdagangan menyiapkan showroom untuk produk UMKM kita di sebelah kantor Disdak. Nanti alamatnya insya Allah bernama NTB Mall. Kemudian kami juga menyiapkan lapak desa. Di tahun 2020 ini kami telah dalam proses pembangunan lapak di beberapa desa yang kami maksudkan diniatkan untuk mengaktifkan kembali kegiatan perekonomian di desa, sehingga dengan adanya lapak ini ekonomi bangkit melalui perdagangan. Nah, ini harapan kami. Kemudian kami juga dalam mempromosikan produk-produk UMKM ini melakukan pameran, namanya Misi Dagang. Kami melakukan pameran di dalam negeri dan di luar negeri. Khusus untuk 2020 memang karena pandemi COVID kita tidak melakukan. Insya Allah di tahun depan kemungkinan kita akan mencoba kembali mempromosikan produk-produk kita ini ke luar negeri maupun di dalam negeri ke provinsi-provinsi lain. Kemudian kita juga melakukan pasar lelang. Pasar lelang ini lebih kami prioritaskan ke komoditi kita. Sehingga misalnya kita pada saat ini terkait dengan bawang, kemudian jagung, kopi, garam. Nah, ini kalau pasar lelang di sini kami mencoba menjual. Kemudian insya Allah kita juga sudah mencoba akan melaksanakan festival terhadap komoditi unggulan kita, seperti misalnya kopi. Di sini kita akan insya Allah akan laksanakan, mudah-mudahan tidak ada hambatan karena berkat program JPS kemarin ternyata kita dapat data bahwa UKM kita di kopi ini sangat banyak, itu hampir sampai 156 UKM untuk kopi. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan rekan-rekan UKM ini faham tentang pengolahan kopi yang baik, mulai dari tanamnya, kemudian kapan panennya, kemudian perlakuan pasca panennya, karena ternyata kopi itu sangat ditentukan kualitasnya oleh perlakuan pasca panen tersebut. Nah, ini yang akan kita kerjasamakan dengan Dinas Pertanian nanti. Kemudian berikutnya, iya, jadi UMKM dalam JPS kemarin, iya. Terima kasih Pak Catur pertanyaannya. Nanti kita jawab nih. Terkait dengan UMKM dalam JPS itu kita kemarin hampir terdapat 2.000-an UMKM yang terlibat dalam JPS ini dan melibatkan sekitar 7.000 tenaga kerja, alhamdulillah. Sehingga dalam pandemi ini kita bisa mengambil sisi positifnya bahwa ada hikmah di pandemi ini, yaitu bangkitnya UMKM kita. Kemudian Disdak seperti yang tadi kami sampaikan di dalam JPS kemarin itu melaksanakan kebagian untuk mengadakan kopi, sehingga kami melibatkan 156 UKM kopi, kemudian ada 20 UMKM sabun dan ribuan UMKM kue kering. Alhamdulillah banyak sekali ternyata UMKM kita yang aktif dan terlibat. Berikutnya, ya, lalu bagaimana dengan MotoGP Mandalika? Apa yang harus kita siapkan sebagai UMKM? Jadi bagaimana produk kita? Mau membuat apa di event ini?
Tentu kita tidak ingin membuang kesempatan ini karena ini event sangat besar, internasional. Kemudian bagaimana kualitas produk kita, ini yang harus kita siapkan. Bagaimana kuantitasnya, bagaimana kemasannya, packagingnya, kemudian bagaimana higienisnya, kemudian bagaimana standarisasinya. Nah, ini yang harus kita siapkan. Dan untuk Bapak Ibu UKM kita masih ada waktu karena MotoGP-nya insya Allah akhir tahun depan, sehingga kita masih ada waktu untuk mempersiapkan diri akan berkontribusi di mana kita di MotoGP Mandalika ini. Berikutnya barangkali next. Ya, sedangkan terkait standarisasi produk pada kesempatan ini juga tidak terlalu detail kami jelaskan, mohon maaf karena sudah disampaikan oleh narasumber yang memang berkewenangan terhadap hal tersebut. Cuman kami ingin mempertegas kembali bahwa PIRT itu memang adanya di kesehatan kabupaten kota, kemudian ada izin BPOM, kemudian ada halal dari MUI, dan kami Dinas Perdagangan ini lebih nyaman, lebih apa istilahnya ya, dalam memarketing, dalam memasarkan produk-produk Bapak Ibu itu apabila standarisasinya sudah lengkap. Karena bagaimanapun juga kalau kita ingin menjual sebuah produk, tentu kami harus membawa produk yang sudah lengkap dan aman. Iya, ini kayaknya langsung ya saya baca ini pertanyaannya. Coklat ya, iya. Kemarin kami sempat di Lombok Utara itu mendampingi Pak Gubernur ke Desa Pandua. Ternyata di sana kami menemukan ada masyarakat yang memproduksi atau membuat es krim. Nah, ini mungkin belum didata ya. Di Desa Pandua itu bagus sekali. Cuman pada saat itu karena keterbatasan waktu sehingga kami belum melihat bentuk produknya dan izin-izinnya karena itu makanan. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.